Hosh, hosh. Mereka sepertinya sudah berlari terlalu jauh. Intinya setelah itu Andrea tidak mengingat dengan jelas karena mereka yang kelelahan sama-sama bersandar di pohon rindang dan menanti fajar datang menyingsing di pagi hari. Mereka pasti akan mencoba menemukan kita bagaimanapun caranya. Suara Riley yang pertama dia dengar ketika membuka kelopak matanya. Bisa dilihat wanita itu tampak duduk sembari bersandar dan merasakan perut buncitnya. Ah sial, seharusnya aku tinggalkan saja kakak di sana. Tapi kenapa aku harus ikut kabur? Mendengar hal tersebut Andrea tentu saja terkekeh. Sepertinya, dia berhasil membujuk Riley dan membuat wanita itu berbalik dari rencana semulanya. Kamu memang harus merasa bersalah karena berniat membunuh kakakmu ini. Riley tersenyum kecut, wajahnya berubah masam dan dia mengalihkan pandangannya dari Andrea. Entahlah kenapa sekarang Riley merasa begitu malu. Untuk berhadapan langsung dengan Andrea, perasaannya menjadi campur aduk. Dia merasa seharusnya Andrea tidak menerimanya dengan mudah, bahkan Riley belum atau bahkan enggan meminta maaf atas apa yang sudah pernah dia lakukan kepada Andrea. Melihat sang adik hanya terdiam, Andrea berinisiatif untuk membuka kembali percakapan. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetaplah adikku Riley. Ah sial. Sesuatu bergejolak dalam hatinya, rasanya Riley ingin menangis mendengar ucapan kakaknya. Meski sekarang dia sepertinya sudah menangis. Hei bocah nakal, kenapa sekarang kamu menangis? Pertanyaanmu terlalu bodoh kak, balas Riley yang kini berusaha mengusap air matanya. Andrea terkekeh kecil. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Iri dan dengki dalam hatimu terlalu besar, sehingga melupakan satu kebaikan dan mengingat banyak keburukan. Selama ini aku hanya diam karena suatu saat aku percaya kamu pasti berubah. Riley tidak tahu harus berkata apa. Namun yang jelas hari ini dia sangat lelah. Berulang kali Riley berpikir, dia terus mendapatkan jawaban untuk mulai menerima keadaannya sendiri. Sekarang aku lapar, tidakkah kamu ingin makan sesuatu? Tanya Andrea. Ah sepertinya sekarang mereka berdua baru ingat di mana tempat mereka sekarang. Jalan yang sangat asing dan tidak menemukan kehidupan apapun di sini selain banyaknya pohon dan semak. Ah aku baru sadar kalau kondisinya malam, mungkin tempat ini akan mengerikan, Riley berkata sembari bergidik. Kalau begitu, lebih baik sekarang kita pergi saja mencari seseorang untuk dimintai bantuan. Riley menatap jengah ke arah Andrea. Tapi kita tidak bisa mempercayai orang begitu saja. Kenapa tidak? Lagi pula di dunia ini masih ada orang baik, kalaupun ada orang jahat biasanya berasal dari orang baik yang disakiti. Andrea tersenyum kecil, meski dalam hati dia begitu khawatir dan setuju dengan ucapan Riley, tapi nalurinya sebagai kakak dan seorang ibu, meminta dirinya untuk mencari bantuan sebelum malam datang, meski Andrea akui sekarang cukup pagi jika dia memikirkan malam yang belum datang. Kedua wanita hamil itu berjalan mengikuti garis pinggir jalan. Mereka bahkan belum makan dengan benar, tapi terpaksa mencari secercah bantuan di tempat yang begitu asing bagi mereka. Kapan anak-anak kakak akan lahir? Sepertinya minggu ini, lalu bagaimana denganmu? Sebulan lagi. Ah, sepertinya kamu dan Rio sudah melakukannya sebelum pernikahan ya. Tebak Andrea sembari menggeleng pelan. Riley hanya tersenyum kecut, meski begitu dia merasa sangat bersalah karena sepertinya dia dulu sangat gila karena hampir membunuh darah dagingnya sendiri. Apa kakak ipar memperlakukan kakak dengan baik? Tentu saja, dia sangat protektif. Entahlah, sekarang Riley merasa lega karena mendengar dari kakaknya langsung kalau saat ini sepertinya Andrea bahagia dengan pernikahannya. Aku senempat merasa bersalah karena kakak harus menggantikanku menikah dengan pria seperti kakak ipar. Tapi melihat bahwa kalian saling mencintai, setidaknya perasaan bersalahku harus kuhilangkan bukan? Andrea membalasnya dengan senyum tipis. Dia tidak tahu kalau sepertinya mereka jadi akrab karena keadaan.
Karena setelah sekian lama, Andrea dan Riley akhirnya berbicara lagi tanpa ada akting ataupun prasangka buruk lainnya. Aku sebenarnya masih tidak mengerti. Apa alasanmu sampai bertindak bodoh dan ingin membunuh kakakmu yang cantik dan menggemaskan ini? Apa aku pernah menyinggungmu sebelumnya? Riley menggeleng dengan cepat. Ah, ucapan kakak sama seperti beliau. Aku tertegun karena memikirkan apa alasan sesungguhnya. Sepertinya aku tidak bisa menjawab karena alasan sepele dari banyak ucapan orang lain yang selalu membandingkan kita. Serta terkadang aku merasa disisihkan di keluarga kalian. Andrea mendengus ketika mendengar ucapan Riley. Harus berapa kali aku katakan padamu? Kita adalah keluarga, semenjak kamu sah di mata hukum sebagai keluarga Celestine, tentu saja kamu harusnya bangga menyandang nama Celestine yang tersemat di belakang namamu. Riley hampir saja terjatuh karena tidak fokus lantaran mendengar omelan kakaknya, namun Andrea dengan sigap menangkap tangannya. Berhati-hatilah. Iya, kakak sangat cerewet, balas Riley. Mereka berdua terdiam sejenak kemudian bisa tertawa dengan puas. Sempat-sempatnya mereka tertawa di saat mereka belum bisa memastikan apakah mereka akan aman setelah ini. Kenapa aku merasa kita semakin menjauh ya? Aku juga berpikir seperti itu. Menyusuri jalan yang sepertinya tidak memiliki ujung, membuat mereka berdua frustasi. Andrea baru ingat, kalau kafe tempat mereka bertemu terakhir kali adalah persinggahan dari jalan lurus yang mungkin saja menghubungkan mereka pada jalan menuju pegunungan. Kenapa kamu harus meminta bertemu di tempat seperti kemarin? Riley terdiam, karena sekarang dia memikirkan apakah dirinya harus memberitahu Andrea tentang ibu mertuanya yang punya rencana untuk menyingkirkan Andrea. Lagi pula dia pernah merencanakan hal yang sama. Sepertinya Riley harus mengakui kalau dia masuk ke perahu yang sama dengan Andrea. Sepertinya kakak tahu, aku bekerja sama dengan siapa. Tidak. Serius. Andrea menghela nafas jengah, lebih tepatnya sekarang kakinya terlalu lelah untuk melangkah lebih jauh lagi. Berharap ada mobil yang lewat dan meminjamkan ponsel kepada mereka. Bisakah kita beristirahat sejenak? Karena membawa dua bayi sembari berjalan begitu melelahkan. Riley menganggukkan kepalanya setuju ketika mendengar ucapan Andrea. Mereka duduk berteduh di bawah pohon yang tidak selebat pohon sebelumnya. Sepertinya hubungan kakak dengan mertua kakak tidak begitu baik. Siapa yang bilang? Tanya Andrea heran ketika Riley berkata demikian. Tentu saja, kakak pikir siapa yang berencana membunuh kakak dan menggunakanku sebagai pancingan, kalau bukan ibu mertua kakak. Andrea menghela nafas. Kalau hal itu, tentu saja aku sudah mengetahuinya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Tapi dia benar-benar berbahaya. Andrea malah tertawa kecil seakan tidak menanggapi dengan serius ucapan Riley. Kamu juga berbahaya bukan? Riley terdiam 1000 bahasa. Sepertinya mereka tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Keputusannya mereka tetap menunggu semoga ada mobil atau motor yang lewat, meski sempat ada yang lewat, namun motor tersebut melaju dengan kencang dan mereka ragu apakah pengendara motor itu melihat ke arah mereka. Rico berhasil melewati masa kritisnya. Sejak tadi James tidak beranjak dari tempatnya. Selain berusaha mencari keberadaan istrinya, dia masih ingin meminta penjelasan dari Rico. Bedeb asteris H ini membuat emosi James semakin naik saja. Apalagi dia terang-terangan membawa Andrea tanpa mengatakan apapun kepadanya. Rico sedang terbaring lemah seperti itu, namun Anda menatapnya dengan tajam seolah-olah Rico akan kritis lagi ketika dia bangun, karena ulah Anda. James berdecak sebal. Tentu saja, kalau aku tidak memikirkannya, aku semakin membencinya. Pria itu kembali melanjutkan. Seandainya dia melaporkan kepadaku, bukankah semua ini tidak akan terjadi? Tapi Anda harus bisa menenangkan diri Anda. Karena sepertinya sekarang Tuan Helix akan tahu kondisi Anda yang sudah bisa melihat lagi. James melengos sebal.
Aku tidak peduli karena sekarang Andrea adalah prioritasku. Sepertinya mereka berdebat di saat yang tidak tepat. Karena Rico akhirnya membuka kedua kelopak matanya dan kini menatap James lalu Kelvin secara bergantian. Sementara itu di kediaman utama Artadov. Kalia datang karena dia sepertinya Helik ingin bertemu dengannya. Entah apa yang akan pria itu bicarakan, namun sepertinya dia tertarik untuk mengetahuinya. Menantuku menghilang. Wajah Kalia yang tadinya berseri, berubah pucat setelah dia menelan ludahnya gugup. Astaga! Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa James tidak menjaga istrinya dengan benar? Ujar Kalia yang terlihat gelisah meski mengatakan hal tersebut. Aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya kamu tahu sesuatu Kalia. Kalia dengan cepat menggeleng. Aku saja tidak pernah bertemu dengannya. Lalu sekarang, apa ada tanda-tanda di mana dia berada? Brak. Belum sempat Kalia mengatakan sesuatu, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Ketika dia menoleh, dia mendapati James berdiri dengan raut wajah marah. Ketika Kalia mau menyapa, siapa sangka pria itu mendadak brutal dan menjambak rambutnya. Meski sekarang tatapan James begitu datar ketika Kalia meringis meminta dilepaskan. James, tegur pria paruh baya itu. Katakan di mana istriku, atau aku akan membuatmu menjadi botak, James berkata dengan dingin. Oh, lepaskan sialan. Pekik Kalia yang sesekali meringis. James menarik satu sudut bibirnya ke atas. Aku merasa papa selama ini bodoh, karena sekarang papa harus tahu wanita seperti apa yang papa nikahi. James mendorong wanita itu tanpa belas kasihan. Karena sepertinya wanita itu juga tidak pernah terlihat mengharapkan belas kasihan. Helik, kenapa kamu diam saja melihat putramu bertindak kurang ajar pada istrimu? Pekik Kalia. Bukannya menjawab ucapan Kalia, Helik justru mendekati putranya dan kini menatapnya lekat, sementara James tidak memperdulikan tatapan papanya, melainkan ingin segera menarik wanita paruh baya yang sudah berani mengusiknya. Jadi benar. Kamu sudah bisa melihat, pria paruh baya itu berkata lirih. James benar-benar mengamuk malam itu. Dia tidak bisa membiarkan orang yang mencoba mencelakai istrinya lewat begitu saja. Seakan tidak menggubris ucapan papanya, James justru mendekat ke arah mama tirinya yang terlihat ketakutan begitu langkahnya semakin dekat dan berdiri di depan wanita itu. Karena 1 jam sebelum itu Rico sadar. Dia mengatakan kepada James kalau orang yang ada di balik kasus penyerangan ini adalah Kalia. Karena Riley sepertinya menjadi pancingan agar Kalia bisa membiarkan Andrea sendirian dan mencelakainya. Apa yang kamu lihat? Tukas Kalia yang kini terlihat gemetar takut, dia menatap Helik seakan meminta bantuan, tapi ternyata pria paruh baya itu sama sekali tidak berguna. Justru sekarang Kalia mendapat 2 tatapan tajam sekaligus. Seolah-olah mereka berdua akan membunuhnya saat ini juga. Kelvin, seret dia sekarang juga. Baik tuan. James juga tidak mau repot-repot mengotori tangannya untuk mengurus wanita ini. Dia harus mencari tahu kemana Riley membawa istrinya pergi. Rasa gelisah dan cemas tidak kunjung hilang. Sialan. James mengumpat kesal sembari mengusap wajahnya kasar. James, kemana kamu akan membawaku? Kali ini James tidak akan membiarkan penjahat yang sudah mengusiknya tenang begitu saja. Sebelum dia mendapatkan Andrea kembali, maka dia tidak akan tinggal diam dan menginterogasi dengan caranya sendiri. Begitu James hendak pergi, tangannya kembali dicekal. Kali ini Helik seakan masih ingin meminta penjelasan. Hal sebesar ini tapi dia tidak tahu. Meski Helik kecewa, setidaknya dia masih mau mendengarkan penjelasan dari putranya. Kenapa kamu menutupinya? Menurut papa untuk apa? Kalau saja papa tidak menikahi wanita ular itu, apa aku akan membiarkan papa tidak tahu? James menjawab dengan dingin, seakan tidak ingin berlama-lama di tempat itu dia segera melangkah pergi.
Diam-diam Julio melihat bagaimana mamanya diseret keluar dengan kasar. Dia mengepalkan tangannya kuat. Julio harus mencari tahu keberadaan dua wanita itu lebih dulu. Dia akan membuat James membayar apa yang sudah dia lakukan. Dengan cepat Julio mengambil kunci mobil dan mulai mencari keberadaan dua wanita menyebalkan sumber masalah baginya itu. Sementara itu Helik terdiam di dalam sana. Josh menghampirinya dan membantunya untuk duduk dengan benar. Jujur saja, dia juga terkejut mengetahui tuan muda ternyata sudah bisa melihat lagi. Hal sebesar ini tapi tidak diberitahukan kepada tuan besar, rasanya seperti tuan besar bukanlah orang yang penting untuk tuan muda. Anda baik-baik saja. Tentu saja tidak, lebih tepatnya aku tidak menyangka kalau putraku sudah bisa menatap wajahku dengan benar. Tidak ada lagi pandangan kosong yang dia berikan. Haruskah aku senang dengan hal itu Josh? Helik tersenyum sendu. Kecewa yang dirasakan tidak bisa dia sembunyikan begitu saja. Meski begitu ada hal penting menyangkut menantu dan calon cucu-cucunya. Kali ini tatapan Helik lebih buas dari sebelumnya. Sudah kamu selidiki tentang surat wasiat itu? Josh menganggukkan kepalanya dengan antusias. Untung saja Tuan Helik mengingatkannya tentang hal penting tersebut, karena menyangkut dengan masa depan keluarga ini. Dari penelitian yang sudah dilakukan, surat wasiat itu terbukti palsu Tuan, karena tulisannya bukan tulisan dari mendiang nyonya. Sial. Helik merutuki kebodohannya. Jadi selama ini, semuanya palsu. Terdengar helaan nafas berat dari pria paruh baya itu. Tentu saja, selama ini dia begitu bodoh mempercayai apa yang diberikan oleh Anne terakhir kali, dan semuanya hanya kepalsuan belaka. Seharusnya aku mencari tahu kebenarannya lebih dulu. Helik merasa bersalah, ini sepenuhnya kebodohan Helik yang terus merasa terpuruk dan membenarkan apa yang dia terima sebagai barang peninggalan terakhir istrinya. Pantas saja James begitu membencinya dan tidak memberitahu hal yang begitu penting untuk dikabarkan, ternyata ini semua memang murni karena dirinya yang begitu bodoh. Bagaimana Anda akan mengurusnya Tuan? Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, Josh memberikan saran kepada pria paruh baya itu, karena memang beliau terlihat menyedihkan. Selanjutnya yang dia dengar hanya helaan putus asa. Seakan dirinya sudah begitu lelah dan pasrah menerima keadaan. Siapkan surat cerai sesegera mungkin. Berbeda dengan pria paruh baya yang sedang merutuki kebodohannya. Maka James sekarang duduk menatap wanita paruh baya yang kini meronta-ronta minta dilepaskan. Beruntung Rico sigap memberitahunya, sehingga tidak perlu banyak bukti, James bisa meringkus Kalia tanpa kesulitan. Kelvin bergidik ngeri, meski diakui dia sempat kasihan pada Nyonya Kalia yang merupakan wanita paruh baya itu, tetap saja rasa ibanya masih kalah jauh dengan amarah karena dia berani mencelakai nyonyanya. Katakan padaku di mana kamu menyembunyikan istriku? Tanya James dingin yang kini duduk menatap wanita paruh baya yang masih bungkam dan beberapa kali memalingkan wajahnya. Kelvin. Pria itu berusaha memaksakan kepala Kalia agar terarah untuk menatap James. Siapa yang tidak bergidik ngeri melihat sosok James, bahkan dirinya kini terlihat haus akan dendam. Katakan. Ujar James penuh penekanan. Bodoh, tentu saja mereka tidak bersamaku. Tidakkah kamu berpikir kalau mereka bersamaku, lalu aku pasti akan langsung membu. Brak. Tutup mulutmu sialan. Emosi James semakin naik saja, apalagi wanita tersebut dengan berani mengatakan bahwa dia terang-terangan akan membunuh wanitanya. Kelvin segera berbalik. Tuan, Anda butuh sesuatu. Kita tunggu dia buka suara dulu, kalau memang dia tidak akan mengatakannya, maka aku terpaksa menggunakan cara kasar. BRUK. Kalia menahan nafasnya ketika tangan James hampir mengenai wajahnya. Pria itu seakan sengaja menggoda Kalia dan ingin wanita itu mengatakan di mana keberadaan istrinya sekarang. Selama ini aku sudah cukup sabar.
Aku tidak percaya kalau Mama meninggal karena bunuh diri, tentu aku harus membiarkannya hidup untuk mengetahui kebenaran dari kasus itu. Wajah Kalia berubah pucat. Sebenarnya sejauh apa James mengetahuinya? Bukankah pria itu seharusnya tidak tahu menahu karena dia buta? Mamamu memang bunuh diri. Itu tidak ada kaitannya denganku, Kalia membantah dengan tegas. Dia bahkan tidak menggubris tatapan tajam yang dilayangkan James, padahal pria itu sudah sangat mengintimidasinya. Hahaha, menarik sekali. Bukankah kamu yang paling diuntungkan kalau mamaku mati? Kamu kira aku bodoh? James berkata dengan dingin. Kalia lagi-lagi bungkam dan sekarang dia melihat dua pria kekar masuk ke dalam ruangan asing yang Kalia yakin, tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Aku masih berbaik hati membiarkanmu untuk tersiksa sedikit. Kalau sampai sesuatu terjadi pada istriku, maka aku tidak akan pernah tinggal diam. Setelah mengatakan hal itu James pergi meninggalkan ruangan diikuti Kelvin. Selanjutnya mereka hanya mendengar suara teriakan melengking Kalia. Pria itu mendengus sebal. Dia hanya digelitik namun sudah berteriak, gumam Kelvin yang kini berjalan di belakang James. Sejujurnya Kelvin terkejut mengetahui kalau ternyata Tuan James tahu keanehan dari kematian mendiang nyonya besar. Namun Kelvin yakin, tuannya pasti berusaha untuk tidak terpengaruh masa lalu dan membuatnya drop lagi. Belum beberapa langkah keluar dari tempat penyiksaan ini. Tuannya sudah limbung dan Kelvin dengan segera membantunya. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Kelvin cemas. Aku harus mencarinya. Kelvin boleh jujur, kalau sekarang tuannya memang sudah sedikit gila, mengingat Kelvin harus membawa mobil dengan kecepatan tinggi menyusuri jalanan yang memang terhubung dengan kafe tersebut. Garis polisi melintang di sepanjang kafe. Tentu saja, karena penemuan Rico yang tidak sadarkan diri sampai sekarang dan permintaan Tuan Alvaro untuk mencari dua putrinya yang hilang. Tidak lama setelah itu Hendrik menelponnya dan memberi kabar kalau dia berhasil menemukan nyonya. Mata James berbinar cerah, akhirnya dia bisa menemukan di mana keberadaan istrinya. Kelvin dengan segera berangkat menuju lokasi yang diberikan Hendrik, memang tidak jauh dari tempat mereka. Begitu sampai, betapa terkejutnya mereka melihat Andrea yang kini menjadi sandera Julio. James hendak mendekat namun ternyata Julio memegang pistol di tangannya dan mengarahkannya tepat di kepala Andrea. Jangan mendekat. Pekik Julio tidak terima, dan menatap tajam ke arah James. Lepaskan istriku. Cek, kamu pikir aku peduli? Andrea sudah memberikan kode untuk James agar pria itu tidak mendekat. Raeli yang ada di dekat Andrea berusaha untuk mencari celah di mana dia bisa mendorong pria itu tanpa terluka. Saat ini banyak yang mengelilingi mereka. Tentu saja semuanya adalah orang suruhan James, karena ada Hendrik di sana. James mencoba untuk terlihat untuk tenang. Lepaskan Andrea, maka aku akan membiarkanmu hidup. Julio berdeci pelan. Berikan perusahaan Artadov padaku, ucapnya santai. James menganggukkan kepalanya dengan serius. Baik, aku akan memberikannya. Semua yang kamu minta. Andrea hanya bisa menahan nafas dengan khawatir, dia mencoba mencari celah agar bisa kabur, ketika tangan Julio melonggar, Andrea segera menendang area sensitif Julio membuat pria itu melepaskan cengkramannya dan berteriak histeris. Siapa sangka Julio langsung mengarahkan pistol tersebut dengan menahan sakit dan menembaknya ke arah Andrea yang berlari. Dor. Tidak. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.